Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Apa kabar nih pemirsa hari ini di hari Rabu 12 Maret 2025. Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Betul sekali Rida. Masih semangat tentunya para pemirsa yang berada di rumah ya. Sudah ke-12 hari berpuasa ini ya. Betul banget. Tak terasa bentar lagi kayaknya sudah mendekati bau-bau Idul Fitri. Aduh, jangan-jangan kelaparan udah cari baju lebaran dari sudah sekarang. Ya. Oh, kita harus keluar dari sekarang biar 10 hari mendekati bulan Syawal ya. Sebelum Idul Fitri kita fokus ibadah mengejar Lailatul Qadar. Nggak percaya, kayaknya ngejar jedogan. Ya, tapi terlepas dari itu ya pemirsa, tentunya kan hari ini senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudlo Rida dan saya Farhan dari Pandu Pewara. Kita akan membersama pemirsa di Sore Seru. Ini merupakan salah satu program rangkaian program Syiar Ramadan, menebar kebaikan, menyambut keberkahan. Masya Allah. Nah ini Farhan ya, ini kan kalau kita lihat dari hari Senin cuaca nih apa ya? Kadang panas, tapi ini lebih seringnya tuh adem-adem gitu. Kadang ada hujan juga ya kemarin. Hujan gitu. Tapi ini apa ya? Alhamdulillahnya juga membuat kita tetap semangat, masih semangat. Meskipun cuaca panastis ya. Apa tuh? Panas atis. Oh, gitu. Atis. Kalau kamu kan Jawa, kalau aku panasnya panas tiris. Panas tiris ya. Betul banget. Nah, tapi ini kita nemenin pemirsa ngabuburit ya. Menjelang berbuka puasa. Siapa tahu bukan siapa tahu ya, mungkin aja gitu ya, ada yang lagi di rumah karena males kalau semisal apa ya harus war takjil gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa nonton kita di Sultan TV karena kita bakal bahas berita-berita kaku-kaku. Betul sekali Rida. Dan juga tentunya sambil menjelang berbuka puasa, pemirsa di rumah kita akan sajikan beberapa berita yang lagi happening nih di sekarang ya. Baik itu tentang beberapa pemerintahan ya, atau juga kabar-kabar menarik seputar bulan puasa kali ini. Betul sekali. Dan langsung aja kita buka pemirsa berita pertama ini datang dari suara para CPNS dan juga P3K. Yang ini kemarin ini kan sudah senang-senang gitu kan ya, ini sudah lolos gitu. Tapi ternyata pengangkatannya atau mendapatkan SK-nya justru ini ada pengunduran dari pemerintah. Kenapa tuh kira-kira Rida? Nah ini dilansir dari beberapa sumber ya. Ini dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara. Nah ini pengangkatan CPNS 2024 yang semula dijadwalkan di bulan Maret 2025 ini nyatanya akan ditunda di Oktober 2025. Waduh, mundur berapa bulan tuh pemirsa? Ya lumayan lah ya. Dan kalau P3K-nya ini yang awalnya dijadwalkan di Maret, gitu ya. Ini jadinya Maret juga. Oh, jadinya Maret juga? 2026. 2026. Waduh, setahun nunggu tuh ya kayaknya ya. Waduh, betul banget. Dan ini tuh kalau bisa dilihat ya, penundaan ini sebenarnya diputuskan untuk menyesuaikan jadwal usai mempertimbangkan usulan daerah serta kebutuhan penataan ASN guna mendukung program pembangunan. Bukan karena efisiensi. Oh, bukan ya. Jadi sebenarnya awalnya tuh kan katanya tuh ribut-ributnya ini gara-gara efisiensi. Akhirnya dinas-dinas yang tadinya itu bakal menerima P3K dan CPNS karena nggak bisa digaji katanya gitu. Katanya ya. Akhirnya kayak ya udah ditunda aja. Ditunda dulu. Tapi ini langsung dibantah. Bukan ya, bukan karena efisiensi ya. Katanya. Oh, katanya. Ya tapi kita nggak tahu ya seperti itu. Oke. Dan dari berita tersebut nih ya Rida, ada salah satu juga yang calon CPNS ini ya, ada calon CPNS namanya Anton ya, dia mengaku seperti tersambar petir nih Rida, mendengar kabar adanya pengunduran pemberian SK ini gitu tuh ya. Memang semulanya tadi Maret diundur Oktober karena dia sudah resign dari pekerjaan sebelumnya pemirsa ya. Betul. Bayangkan dia udah jadi karyawan di suatu perusahaan nih katanya ya. Dia rela itu kan ikutan CPNS buat menggapai mimpinya gitu ya. Agar hidup lebih baik lah gitu ya. Tapi dengan efisiensi waktu dia sebelumnya gitu ya, dia terpaksa akhirnya nganggur nih Rida. Waduh, itu kasihan banget sih ya kalau menurutku. Dan ini juga akhirnya sebenarnya menuai berbagai kritik
terutama dari para P3K dan juga CPNS ya yang telah lulus seleksi. Betul. Itu benar banget tadi yang Farhan sampaikan, dan ini sebenarnya bukan cuman yang tadi dari Anton itu, Betul. salah satu CPNS, tapi juga dari banyak banget. Kalau kita lihat di media sosial, Betul. pada koar-koar juga. Pada koar-koar di Instagram, di TikTok ya. Pada FYP kalau pemirsa lihat di TikTok ya banyak pasti itu ya. Ya, benar banget. Nah, karena kalau kita lihat juga ya, Han, ada juga yang gelombang 1 itu setauku, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau misal salah, di 2021 sudah ada dan sampai saat ini belum diangkat karena tadi menyesuaikan. Ternyata ketika udah ada jadwal, nggak diangkat juga, penundaan seperti itu. Sebenarnya ini juga cukup meresahkan karena terlebih lagi tadi ya, ini juga akan mengganggu perekonomian di Indonesia. Betul sekali. Betul nggak sih? Betul banget. Kan? Nah, gimana? Rida, tapi ada suatu kabar yang menarik nih. Apa tuh? Nah, meskipun pemerintah menyampaikan statement bahwa tadi ya para CPNS ataupun P3K itu ditunda pemberian SK-nya ya, tapi dari Menteri Ketenagakerjaan nih ya, kenapa tuh? Bapak Yasirli memberikan kesempatan untuk para calon pegawai negeri sipil ataupun juga P3K boleh untuk mendapatkan pelatihan pekerjaan. Oke, jadi ini angin segar juga karena ternyata ada pelatihan yang bisa diikuti. Tapi pertanyaannya, apakah pelatihan itu akan menghasilkan sebuah uang gitu? Nah. Aduh, sorry ya, dalam artian gini sih, kalau ini kan dari POV juga para masyarakat juga. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau pelatihan ternyata menghasilkan, itu amat sangat bermanfaat. Jadi kan ini akhirnya tidak ada pengangguran gitu kan di Indonesia gitu. Nah kalau semisal ternyata nggak ada, udah gitu prosesnya juga sulit, ini buat apa gitu? Jangan sampai, kalau aku ngerasanya ya, ini jangan sampai pemerintah malah hadir gitu ya, ini membebani rakyat terus-menerus. Benar banget. Kalau misalkan pemerintah bisa menjamin ya, memberikan pelatihan, langsung diberikan pekerjaan, mungkin ya untuk 6 bulan ke depan misalkan boleh gitu ya. Setelah itu baru ke PNS, untuk para CPNS atau juga P3K itu bisa cukup menjamin ya. Kita doakan lah ya untuk mereka yang terbaik. Karena menggelitiknya nih ya, ada juga respon dari salah satu Menteri Kabinet Prabowo juga yang menyatakan bahwa katanya udah kembali aja ke pekerjaan sebelumnya sambil menunggu. Halo gitu. Emang bisa gitu. Iya, bayangkan ketika kita semisal resign gitu ya. Resign dari perusahaan pasti kan gitu dari HRD pun sudah menemukan gitu kan ya pengganti. Gak mungkin kan tiba-tiba HRD saya nggak jadi keluar nih. Saya nggak jadi PNS nih ya. Iya. Saya mau balik lagi ya. Nah, nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Dunia kerja kan tidak bisa seperti itu. Kita memang dilatih untuk bisa profesional. Betul. Tapi ini ada yang lagi memantiknya. Apalagi nih, Rida? Jadi akhirnya ada sebuah berita juga menyampaikan, ini kenapa ya gitu, pemerintahan Prabowo Subianto kok kesannya ini membuat satu sistemnya kadang kacau. Dan ujung-ujungnya gitu para menteri tadi mengeluarkan statement nggak kacau, akhirnya malah dibereskan oleh presiden. Betul sekali, Rida. Salah satunya beberapa menteri yang akhirnya direshuffle ya, baru-baru ini gitu ya. Direshuffle lagi ya, karena membuat suatu permasalahan di internal. Dan akhirnya klarifikasi presiden lagi, yang beresin presiden lagi gitu ya. Jadi aku nggak tahu nih ya gimana dinamika dalam kepemerintahannya. Cuman sayang rasanya sekali gitu kan ya. Kalau misal ini kan ibaratnya gini ya, ini bulan puasa kita sudah capek gitu. Adanya berita-berita kita tuh kayaknya digembar-gembor lagi. Kayak ini bisakah kita sebagai masyarakat Indonesia mendapatkan hak untuk hidup tenang dan gitu ketenangan kan ya. Untuk fokus juga ibadah nih bulan Ramadan ya. Jadi kan kayak niat hati mau nggak ngejulid gitu, tapi kayak aduh kok ini pejuliden, kok ini pejabat gini aman gitu ya. Betul, beres-beres amat ya. Pokoknya kita akan nantikan juga nih ya, bagaimana keberlanjutan dari penundaan pengangkatan CPNS dan juga P3K ini. Semoga juga pemerintah memiliki solusi yang tentunya solutif. Betul sekali. Doa terbaik tentunya, jangan lupa pemirsa, mungkin ada saudaranya, keluarganya, termasuk saya sendiri, ya saudara saya juga ada gitu ya, kayak gitu kan? yang belum terangkat nih sampai sekarang gitu ya sebagai P3K. Nah, selanjutnya nih. Ya, tidak. Ini kalau belum puasaan, biasanya suka nonton medsos, udah gitu suka lihat yang makanan-makanan gitu kan? Betul, banyak banget pasti berseliweran gitu ya. Bukan hanya menjelang berbuka, tapi siang hari kadang saya hampir tergoda itu ya untuk mokel. Aduh, tahan pemirsa, jangan mokel. Jangan mokel. Tapi biasanya kalau misal kita lihat review-review gitu ya, ini kan food vlogger nih sekarang lagi marak banget ya. Betul. Jadi tiba-tiba orang yang kalau makan tuh biasanya udah makan aja, sekarang tuh tiba, guys ini makanan ini guys. Jadi banyak banget guys itu ya. Iya, sekarang tuh banyak banget food vlogger yang ada. Betul sekali. Dan kalau ngomongin food vlogger nih Rida nih ya, ada berita terhappening pemboikotan food vlogger. Aduh, siapa tuh? Dikarenakan dia
memberitakan bahwa ada salah satu toko kue ataupun juga pastry yang memberikan kue nastar berjamur katanya ke panti asuhan. Tapi ini akhirnya ditentang nih oleh salah satu brand tersebut bahwa bukan dari dia sendiri yang memberikan secara langsung kepada panti asuhan tersebut nih pemirsa. Tapi ada salah satu mantan karyawannya, vendor yang dulu kerja dan akhirnya memberikan kue nastar tersebut seperti itu. Nah ini juga sebenarnya bukan cuma satu ya, sebenarnya ada banyak. Nah ini yang terbaru pemirsa, pihak kepolisian memeriksa pembuat konten video makanan food vlogger Code Blue. Betul. Biasanya kalau misalnya suka ngomongnya ara. Nah kayak gitu. Nah itu akhirnya juga diperiksa oleh kepolisian seperti itu, berkenaan dengan pemerasan. Katanya kalau misal mau direview ya udah maunya kasih berapa juta. Ini tuh sebenarnya ya kalau menurutku food vlogger tuh nggak apa-apa banget. Itu tuh bisa membantu UMKM ataupun para pedagang supaya bisa lebih dikenal lagi dan menaikkan rating ya. Tapi yang disalahkan adalah ketika mematok harga yang tidak wajar, yang fantastis banget gitu ya, bahkan memberatkan kepada para pedagangnya. Ya, salah satunya tadi juga kasusnya itu tuh yang memberikan nastar itu akhirnya diviralkan gitu, tapi akhirnya Code Blue memberikan video klarifikasi. Iya, kalau menurut kamu harusnya etika sebagai food vlogger itu seperti apa? Nah, ini pemirsa penting banget nih ya. Mungkin ada juga yang nonton sebagai food vlogger gitu ya, di rumah. Mungkin kita pernah dengar ataupun juga yang old school pernah lihat sering di TV ada yang namanya Pak Bondan ya. Dulu beliau adalah food vlogger legendaris dengan jargonnya Maknyus ya. Beliau tuh selalu bisa memberikan kode-kode bahasa dari reviewnya. Kalau misalkan beliau memberi kode Maknyus berarti itu enak banget tuh, Rida ya. Kalau mantap berarti sedang tuh ya. Kalau patut dicoba itu lumayan lah gitu ya. Jadi emang tidak menjatuhkan. Memang itu adalah sebuah etika juga akhirnya yang tentu ya kita harusnya tidak mematikan usaha orang lain. Betul sekali. Selain memang seorang food vlogger kan dituntut harus jujur dan objektif ya. Betul banget. Harus jujur dan objektif meskipun memang ya makanannya biasa aja misalkan gitu ya. Tapi juga tetap etika dan sopan santun agar usaha orang tersebut bisa tetap berjalan. Betul banget. Nah, pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita di sore hari ini. Gimana? Seru nggak beritanya? Seru nih ya. Mulai dari tadi ya terkait pemerintahan dan juga beberapa berita happening terkait food vlogger. Dan masih ada berita lain lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Maka dari itu tetap bersama kami di Sore Seru.